17 Agustus di Indonesia itu momen sakral dan sering ada lomba-lomba lucu di hari itu. Hal itulah yang bikin bule-bule ini penasaran dan nekat ikut lomba, karena di negaranya enggak pernah ada acara kayak gini. Ketika bule-bule ini nyobain ikut lomba, begini reaksinya. Wah, kayaknya sangat dan puas banget. Senang sekali. Hitung-hitung buat olahraga juga buat bakar kalori. Enggak peduli hadiahnya, apa yang penting bikin rasa penasarannya terobati. Kalau kalian melihat lomba balap karung, makan kerupuk, atau tarik tambang, mungkin yang terlintas di pikiran adalah permainan sederhana yang cuma muncul setahun sekali. Betul. Tapi coba bayangin kalau yang ikut lomba itu adalah para bule. Awalnya mereka cuma datang sebagai penonton. Mereka mengira lomba-lomba ini hanyalah hiburan murah meriah yang biasa aja. Tapi setelah ikut terjun langsung, semuanya berubah. Minggir wir, Mas Bule mau ikut lomba 17 Agustus. Dari Hongkong. Oke, wah, sangat antusias sekali kalau kita melihatnya, gengs. Wah, waduh, ini pasti mempunyai pengalaman unik nanti ketika sudah mereka kembali ke negaranya. Susah berhenti. Mereka rela jatuh berkali-kali, bahkan ada yang mengaku merasa seperti warga lokal karena begitu hangatnya sambutan masyarakat Indonesia. Oke. Lalu apa sebenarnya yang membuat perayaan 17 Agustus begitu spesial di mata orang asing? Kenapa permainan yang terlihat sederhana justru meninggalkan kesan yang begitu mendalam? Mari kita bahas. Oke, kalau kita melihat cuplikan barusan sangat luar biasa sekali. Dan ini momen tahunan yang ditunggu-tunggu tentunya oleh para orang asing atau bule yang sedang liburan ke Indonesia. Apabila sudah masuk ke bulan Agustus, mereka rasanya seperti warga lokal yang mengikuti kegiatan-kegiatan Agustusan atau mengikuti Hari Raya Kemerdekaan. Kalau kita lihat barusan, luar biasa sekali antusiasnya dan luar biasa sekali ekspresi senangnya mengikuti kegiatan-kegiatan kemerdekaan di Indonesia. Oke. Wah, ini apa ini? Seperti Ninja Warrior kah? Oke. Oh, lomba pukul bantal, pukul guling. Oke, siapa yang menang? Indonesia. Apa boleh semuanya? Oh, enggak, sama warga lokal, guys. Oke, ya. Oke, wow. Apakah warga Indonesia mengalah? Bulenya yang terjatuh terlebih dahulu. Bagi mereka orang luar negeri, perlombaan biasanya identik dengan kompetisi. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, siapa yang menjadi juara. Karena itu, saat pertama kali melihat lomba 17 Agustus di Indonesia, mereka sempat bingung. Balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, semuanya terlihat sangat sederhana. Tapi begitu perlombaan dimulai, yang mereka lihat bukan sekedar kompetisi. Oke. Wah. Lari karung. Pakai jas. Wah. Di Jerman. Asik musiknya. Merdeka sekali. Look at this. Oke. Panjat Pinang tidak akan ada di negara lain selain di Indonesia menyambut hari kemerdekaannya. Dan panjat pinang ini harus
bekerja sama, tidak boleh bekerja sendirian. Dan belum tentu yang fisiknya kuat menang, belum tentu. Jadi ini mengandalkan kebersamaan seperti itu. Ya. Seharusnya kita harus bangga hidup di Indonesia, kawan. Juga rakyat Malaysia sangat terharu dan bangga melihat saudara kita yang berada di Indonesia. Wah, dibalikan nih. Ini parah nih. Oke. Bukan hanya bapak-bapak bolehnya, anaknya juga ikut antusias. Luar biasa. Ya begitulah, bukan hanya bapak-bapaknya atau bukan ibu-ibunya, tetapi anaknya juga, anak si bule, anak si turis tersebut juga antusias sekali mengikuti lomba-lomba yang berada di Indonesia. Tentunya ketika hari kemerdekaan maupun bulan Agustus ini. Dan kegiatan-kegiatan ini di Indonesia, mungkin di setiap tempat pasti dilaksanakan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Wah, pasti nanti ini para bule, para turis, para pelancong ketika meninggalkan Indonesia dan pulang ke negaranya masing-masing akan mempunyai cerita yang sangat menarik, mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, dan tentunya akan ingin rasanya kembali ke Indonesia pada bulan Agustus. Wah. Semua orang tertawa bersama, penonton ikut bersorak, anak-anak, orang tua, bahkan pendatang baru ikut menyemangati tanpa memandang siapa pemenangnya. Suasana seperti inilah yang membuat banyak bule merasa ada sesuatu yang berbeda dari perayaan kemerdekaan di Indonesia. Bule-bule ini pengen ikutan lomba 17 Agustusan bareng warga lokal. Yang pertama si bule ikutan lomba oper air ke baskom. Dan disinilah momen asik si bule-bule satu ini. Oper air dan di dia sangat bahagia banget sama lomba yang ada di Indonesia. Dan kedua, si bule ikutan lomba main bola tapi pakai botol dan bolanya pakai baskom. Walaupun si bule malu tapi tetap semangat untuk ikutan lomba. Dan ketiga, si bule ikutan lomba balap karung. Dan momen uniknya balap karungnya di pantai. Walaupun ada yang jatuh tapi tetap semangat untuk ikutan lomba. Kalau diperhatikan lebih dalam, filosofi di balik lomba sebenarnya 17-an menyimpan makna yang menarik. Oke. Dalam filsafat populer, manusia sering dianggap sebagai makhluk yang tumbuh melalui hubungan dengan orang lain, bukan hanya melalui kemenangan pribadi. Dan semangat itu terasa sangat hidup dalam perayaan 17 Agustus. Balap karung mengajarkan bahwa jatuh bukanlah akhir. Yang penting adalah bangkit dan terus melangkah. Betul. Panjat Pinang juga memberikan pelajaran serupa. Tidak ada yang jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi. Filosofinya segagal-gagalnya kalian jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuan atau keinginan yang kalian inginkan. Lucu sekali. Awalnya para bule ini hanya menonton perlombaan panjat pinang. Tapi akhirnya mereka tertantang dan ikut panjat pinang bersama warga lokal. Para bule ini pun terlihat antusias untuk mengikuti panjat pinang ini dan ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik. Wow. Video yang sangat luar biasa dan bikin rakyat Indonesia tentunya bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaannya. Jadi kami rakyat Malaysia sangat terharu tentunya, sangat bangga juga tentunya melihat bagaimana antusias rakyat Indonesia menyambut kemerdekaannya. Dan yang bikin kami terkejut dan bikin kami terheran-heran ketika seorang pelancong, seorang bule, seorang turis yang
liburan di Indonesia dan berketepatan pada bulan Agustus. Dan kita rakyat Malaysia mungkin sudah tahu bahwasannya di Indonesia pada bulan Agustus itu banyak sekali lomba-lomba yang diadakan tentunya di setiap tempat. Dan di setiap tempat itu pula berbagai macam lomba dilombakan oleh masyarakat setempat. Dan yang bikin pelancong tersebut terkejut melihat kegiatan Agustusan di Indonesia tentunya bukan mengikuti lomba semata-mata untuk mendapatkan hadiahnya. Kalau awak dengar dari teman-teman di Indonesia, lomba Agustusan itu hadiahnya nggak seberapa, mungkin sedikit lah. Tetapi yang bikin mereka antusias bukan karena hadiahnya, tetapi karena kebersamaannya, hiburannya, kekeluargaannya. Itu yang bikin para pelancong sangat gembira. Dan perasaan para pelancong asing tersebut ketika mengikuti lomba-lomba di Indonesia itu serasa dirinya bukan orang asing, tetapi serasa dirinya itu juga bagian dari warga lokal itu sendiri. Kadang ada yang pertama hanya melihat-lihat, hanya menonton, hanya menyaksikan, tetapi karena terlihat sangat menarik, sangat ikonik mungkin, para pelancong tersebut banyak kemudian yang ingin mencoba mengikuti lomba-lomba yang diadakan pada bulan Agustus tersebut. Misal, ya barusan ketika Panjat Pinang, melihat awalnya, tetapi kayaknya terasa menarik, kemudian mengikuti dan mencoba bagaimana rasanya ketika mengikuti atau berada di bagian lomba tersebut. Sangat-sangat luar biasa. Dan kalian, untuk rakyat Indonesia tentunya, dari kami dari Malaysia, kalian harus bersyukur dan harus bangga mempunyai tradisi-tradisi, mempunyai kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan menyambut hari kemerdekaan itu tidak ada di negara lain. Di negara lain itu mungkin lombanya ya lari cepat, lari maraton, tetapi di Indonesia itu sangat sangat lucu sekali, sangat unik sekali. Misal ada lomba makan kerupuk, kemudian ada lari karung, ada lomba memukul bola, kemudian ada bola joget. Pokoknya banyak sekali kegiatan atau lomba-lomba yang unik dan tentunya tidak ada di negara lain. Sekali lagi kalian harus bangga sebagai bagian atau kalau kalian menjadi rakyat Indonesia. Dan ucapan kami dari Malaysia kepada kalian, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap jaya, tetap sentosa, tetap makmur dan tidak ada penjajah-penjajah yang ingin menjajah negara kalian itu sendiri. Barusan juga bukan hanya bapaknya, bukan hanya ibunya, tetapi anaknya juga si pelancong tersebut, si turis tersebut juga antusias mengikuti lomba pada Agustus tersebut. Barusan video bahasannya sudah kita saksikan, yaitu mengikuti lomba makan kerupuk. Wah, ini sangat menarik sekali. Bukan hanya bagi para bapak-bapak, bukan hanya untuk para dewasa, anak pun juga antusias mengikuti lomba-lomba tersebut yang berada di Indonesia. Sangat-sangat menarik tentunya. Salam dari Malaysia untuk Indonesia tercinta. Kita saudara serumpun. Jangan sampai ada orang-orang yang mengadu domba dan kita dengan mudahnya diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Kami ucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81. Indonesia selalu jaya, jaya, jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.